Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu. Siang, Bapak. Hari ini kita akan melakukan observasi berkaitan dengan kegiatan besok yang mungkin yang akan mencoba mensupervisi Ibu. Kemudian di sini dalam observasi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan hari ini untuk memastikan besok dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu tentang topik, yang kedua tentang tujuan pembelajaran, yang ketiga tentang area pengembangan yang akan dicapai, kemudian yang selanjutnya strategi yang dipersiapkan, dan selanjutnya alat dan bahan proses belajar. Dan lagi satu ukur keberhasilan dalam apa yang digunakan gitu ya. Nah, kita yang pertama dulu Ibu, kira-kira apa topik pembelajaran yang besok dipelajari? Untuk besok itu materi di kelas 12F, materinya itu topiknya tentang tempat tinggal. Tempat tinggal masih ke diri sendiri, tempat tinggal diri sendiri. Topiknya itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan topik, jadi siswa dapat menyatakan tempat tinggalnya. Selain menyatakan tempat tinggal, nanti juga mampu memperkenalkan tempat tinggal atau kota tempat tinggalnya dengan membuat poster atau ya, itu dari topik pembelajaran kemudian sampai ke tujuan itu ya. Nah, kita lanjut ke areanya. Nah, dari topik yang Ibu nanti sampaikan, area pengembangan yang apa yang disampaikan? Nah, dari topik tempat tinggal tersebut, area pengembangannya itu nanti kan bisa memperkenalkan tempat tinggalnya. Mungkin di sana tempat tinggalnya ada tempat wisatanya, kemudian dikenalkan bagaimana keadaan tempat tinggalnya, ada wisatanya, bagaimana keadaan wisatanya, seperti itu. Mungkin terkenalkah, baguskah, cantikkah, seperti itu. Jadi dikembangkan di sana nanti menggunakan bahasa Jepang yang sederhana saja. Itu yang perlu Ibu kembangkan ya. Kemudian dalam mengembangkan area itu, kira-kira strategi yang digunakan apa? Yang pertama tentu pengenalan dulu ya, pengenalan kosakata, cara pembuatan kalimatnya, pematerinya tersebut nanti dibantu dengan strategi menggunakan flashcard nanti untuk pemahaman penguatan kosakatanya nanti. Kemudian juga dengan melakukan drill, latihan, mengingat kosakata juga. Kemudian bisa membentuk kelompok-kelompok kecil nanti saling membantu pada temannya yang belum paham, nanti juga sama temannya yang sudah paham. Berarti dalam strategi yang disiapkan itu adalah dari segi prosesnya itu membagikan kartu drill. Iya, dari prosesnya betul sekali. Ya. Kemudian nanti untuk produknya. Nanti produknya bisa berupa poster nanti. Nah, posternya itu pun tidak monoton ya, maksudnya berupa kertas saja itu tidak, jadi bisa juga berbentuk digital. Jadi kan anak-anak sudah bawa HP gitu kan, ada kanvanya, jadi bisa membuat poster melalui kanva tersebut. Itu dari strategi yang disiapkan ya. Kemudian dari alat dan bahan atau sumber belajar yang digunakan. Kalau alat bahannya tentu nanti ada berupa kertas kalau buat posternya, kemudian sediakan alat-alat tulis yang lain, warna mungkin. Kemudian juga bisa PowerPoint-nya untuk sumber bahan ajarnya, saya juga bisa memakai PowerPoint bahan ajarnya. Itu saja sih Pak, flashcard tadi juga. Okay. Ya. Nah, sekarang dari tolak ukur keberhasilannya, Ibu nanti menggunakan apa? Bahwa pembelajaran sudah berhasil. Jadi nanti mungkin pas di akhir, pas mereka menyampaikan produknya itu ya, kan nanti di tujuan pembelajarannya kan disebutkan salah satunya adalah dapat memperkenalkan tempat tinggal dan kotanya. Nah, pada saat mereka sudah selesai membuat poster, kemudian mereka presentasi dan menyatakan dalam bahasa Jepang tempat tinggal dan memperkenalkan kotanya, dari situlah kita anak ini sudah menyebutkan tempat tinggalnya, sudah memperkenalkan kotanya menggunakan poster yang sudah dia buat, produknya seperti itu, dan di situ dah bisa kita lihat anak ini ternyata sudah mampu, sudah TP-nya sudah dicapai gitu. Nah, mungkin sementara itu aja dulu ya. Dari observasi, mudah-mudahan dari percakapan hari ini bisa memperkuat
kuat untuk besok dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran juga nanti bisa menunjukkan sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Yang kedua Pak Sandi, selamat siang. Selamat siang, Mas. Minasan tate kudasai. Panganjali wo ite kudasai. Om Swastiastu. Re. Ohayou gozaimasu. Fitriani, hai. Indrawasa, Juniartasa, Segasa, Setiawansa, Sakit. Indrasa, Pekansa, dan Mawansa, Rimasa, Rizkasa, Sugitsa, Yensa, Yuni Budiartasa, Oktisa, Irasa, Akusa, Mirkasa, Iansa, Diasa, Wasanasa, Ekasa, oh ya, Adiasa, Suprasa, Arisa, Emasa, Febisa, Junisa, Lelisa, Ramasa, Wahyusa, Sakti, Widiasa, oke, jadi 33 yang kita ada di sini 6 orang ya, nanti 27 supaya yang hari-hari ini. Baik, gimana kabarnya sama liburan? Baik. Mana liburan? Enak. Enak. Masih kurang nggak? Masih. Tapi pulang loh kalian libur dan 1 minggu kan belum ada. Hah? Di rumah? Ada yang mau pulang kampung? Ya. Ada yang mau pulang kampung apa semua kampungnya di sini? Di Jawa. Ya. Ada kampungnya di Jawa Timur, Jember. Tapi saya nggak tahu Jember itu ada di mana. Nah, ternyata dijawab di Jawa Timur. Sama juga misal Samsik tuh ada di mana? Buleleng. Buleleng bagian apa? Buleleng apa? Sawah. Jangan sawah. Sawah kan sawah. Ya. Jadi hari ini anak-anak tujuan pembelajarannya itu kalian nanti bisa menyebutkan tempat tinggal kalian. Ya, pada dalam bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, jadi menyebutkan tempat tinggal dengan bahasa Jepang. Ya, selain itu nanti kalian juga memperkenalkan tempat tinggal kalian. Ya, ada apa di sana? Misalnya Samsit. Ya, kebanyakan di sini dari Samsit ya. Bukan. Ibu tambahan, oke. Ya, itu terkenalnya itu apa di sana? Apa yang bisa kalian kenalkan dari tempat tinggal kalian? Ya, Samsit. Makanan khas Samsit. Oh, makanan misalnya makanannya enak gitu. Kalau saya tahunya itu kurang bijinya terkenal di Samsit. Nah, nanti kalian akan jelaskan itu. Ya, yang di peta ini ada di mana kira-kira? Di Pulau Sumatera. Nanti kalian juga belajar menyatakan bahwa Medan ada di Pulau Sumatera, ada di Sumatera. Kalau kita kan sudah mengenal Sumatera
Papua. 5 pulau besar itu kalian sudah paham kan? Sudah paham? Nah, oke, kita ulangi kalau gitu yang belum paham. Ini disebut dengan Sumatera. Nusa Kambangan. Pulau. Nusa Tenggara Timur. Dia NTT NTB. Tepuk tangan dulu buat mereka. Disebut kayak logo anak-anakku. Dan yang kecil-kecil ini ya itu disebut dengan Nusa Tenggara dan dibagi lagi barat dan timur. Kalau Nusa Tenggara Barat Lombok ini yang mana disampaikan Pulau Bali. Nusa Tenggara Timur apa? Tumpang. Batam. Orang tuanya yang sempat ke sana ya, ke daerah Sumbawanya itu kita bagian NTT. Mungkin melewati Kupang dulu. Ya, berarti sudah nih ya. Berarti Medan, kemudian Padang ada di Pulau Sumatera, Jakarta, Jawa, Jawa. Ini kita. Higashi, Nishi, Minami. Pakai ya, karena gimana tulisannya begitu cara bacanya. Ya, kita sekarang hafal dulu. Saya sebutkan dalam bahasa Jepang, ini bahasa Jepangnya. Kalian sebut dalam bahasa Indonesia. Ya. Timur. Higashi apa? Timur. Ya. Oke. Lagi sekali firman. Nishi apa? Barat. Indrawa. Selatan. Alif. Barat. 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 Ya. Indrawa. Oh maaf, Indrawa salah, maaf. Selatan. Sama. Kita. Oh. Utara. Utara. Iya. Timur. Ayo, barat bagus. Ya. Utara bagus. Oke, bagus. Barat. Timur. Utara kita ya. Baik. Timur. Barat bagus. Teron. Oke. Selatan. Ini timur. Barat. Dekat. Higashi. Oke. Langsung ya biar cepat. Bagus. Isi oke. Minami. Higashi. Oke. Kita. Minami. Pak Sunan. Ini ya. Ini. Oke. Oke. Hai, tinggal dulu. Kita. Nishi, oke. Berarti sudah hafal ya? Sudah hafal ya? Ada kita Higashi, Minami, dan Nishi. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama kan kalian bisa
Tempat tinggal. Ya, jadi disinilah posisi kalian menempatkan di mana tempat tinggalnya. Misalnya tadi di mana tempat tinggalnya? Di Bali, boleh di Bali. Berarti di sini tulis ya Bali, ini Sunde, Dimas. Kalau kalian mau lebih lengkap, Watashiwa, Bali, ini Sunde, Dimas. Lebih khusus lagi, kan tinggalnya di mana? Di Sangsit. Tadi sudah contoh yang pertama Bali, ini Sunde, Dimas. Kemudian lebih khusus lagi di mana? Sangsit nih. Sunde, Dimas. Jadi yang ini diganti dengan bukan tempat tinggalnya. Iya, Sangsit ini Sunde Dimas. Mirta, apa? Sangsit ini Sunde Dimas. Fitri? Dali? Oh, Jagaranda ini Sunde Dimas. Nah, sekarang kalian bisa menyatakan tempat tinggal diri sendiri. Bisakah kalian menyatakan tempat tinggal temannya juga? Kita kembangkan lagi. Selain diri sendiri, orang lain juga bisa kalian sebutkan. Bisa. Tapi bisa kasih contoh? Priskasan Giri Masjid Sunde Dimas. Iya, Priskasan Giri Masjid Sunde Dimas. Ada yang mau melengkapi lagi sedikit? Kalau kalimat lengkap itu gimana? Tadi Watashi wa Saksesi Sunde Dimas. Jadi Giri Masjid Sunde Dimas. Giri Maswa kita Bali Dimas. oke, silakan Nopi. Kalian sini Nopi. Wadi. Silakan Nopi. Watashiwa, Sangsit, ni Sunde Dimas. Sangsit-wa, bisa Bali, ni hari. Oke. Udah paham ya? Oke. Karena itu sudah sesuai dengan di contoh ya. Coba kita pakai yang sebelumnya. Kita pakai yang ini latihannya. Nomor 1. Anggap anggap kalian berada di tempat tinggal ini. Ya, contoh tinggalnya di Medan. Nah, Medan itu ada di mana? Sebutkan. Utara. Ya, apa? Utara. Sumatera apa? Sumatera Utara. Coba tekan. Coba tekan. Saya tinggal di Medan. Medan terus ada di mana? Coba. Sumatera. Sebutkan. Nyatakan dalam bahasa Jepang. Nyatakan dalam bahasa Jepang. Watashiwa, Medani Sunde Dimas. Bagus, terus. Prima, dengarkan. Medan wa Oh. kita Sumatera Nimas. Di Arimas. Ya, di Arimas. Oke, bagus, lebih paham. Coba tunjuk. Ini tadian nih. Bebas. Jasari. Dibiasari. Oke, lanjut. Pilih dah yang mana? Watashiwa Balik Papannya Sunde Dimas. Balik Papanwa Ada di mana dia balik papan? Ya, kira-kira kalau daerahnya di sini termasuk arah mata angin yang mana? Balik Papanwa Tiga Sini Dimas. Oh, Higasi apa? Kalau itu kan artinya balik papan mana di timur gitu, adanya timur apa? Oke, kita kasih kesempatan. Ayo, ini ya. Balik Papanwa Tiga Kalimantan ini Dimas. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini Kalimantan. Jadi di timur Bira. Yogyakarta ini Sunde Dimas. Oke. Yogyakarta wa Jogja itu ada di bagian apa ya? Yogyakarta wa Minami. Yogyakarta ini Adiman. Yogyakarta wa Minami. Jawa
Jawa ni arimasu. Iya, jadi ya, oke. Sampai sini paham ya? Kalian bisa, oke. Kalian sudah bisa menyatakan ya, sudah tertarik untuk tunjuk pembelajarannya. Sekarang kalau untuk pertanyaannya gimana? Ya, kalian sudah bisa menyatakan. Terus kalau pertanyaannya apa menjadi pertanyaan kalau jawabannya oh saya tinggal di Padang, saya tinggal di Sumatera. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan dari sini langsung ya. Kan ini pernyataan. Ciri-cirinya kalau buat pertanyaan tambahkan ya. Ini jawabannya berarti dengan pertanyaan karena mengenai tempat berarti ya. Doko ni sude masa jawabannya berarti di masa lain sebagainya. Ya, ayo ikuti setelah saya menjelasan doko ni sude masa. Doko ni sudaimasu. Padang ni sude mas. Padang ni sudaimasu. Padang. Amin. Padang wa misi Sumatera ni arimasu. Padang wa isi Sumatera ni arimasu. Oke deh. Sekarang buat contoh seperti ini. Sesuai dengan ini. Siapa bisa? Tadi Wira tadi ya? Wira. Ya, si Wira boleh. Kalian tentukan yang mana? Ya. Mas, sana ya. Atau ketiga sini boleh? Ketiga aja. Ketiga. Ini berempat di sini. Di sini berempat ke belakang. Di belakang empat. Tentukan kota yang mana? Ya, bebas ya. Bebas. Ya, boleh ke Amerika, boleh. Ya. Saya tentukan kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya. Imajinasi. Iya, tinggalnya di sana. Apa yang terkenal di sana? Sudah? Siap-siap nanti karena kalian ada berempat. Kemudian ada beberapa kalimat yang akan disampaikan. Oke, saya lagi bicara. Jadi nanti ada petugas yang memperkenalkan anggota kelompoknya, ada petugas yang mempresentasikan. Ya, satu kalimat. Ini misalnya yang memperkenalkan temannya. Pas dah? Ya, oke? Yo, ingat ya pembuka dan penutup kan kalian sudah belajar. Ya. Satu aja. Ya, ini matikannya bulan. Oke, semuanya tolong perhatikan. Ini ada dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Ya, kenalkan dulu seperti biasa dalam bahasa Jawa. Ya, ayo. Yang lain perhatikan. Ini contoh awal kita bisa dibilang ya. Dah? Mohon perhatikan. Hai, itu ini. Baik,
Watashi wa Yuda desu. Bagus. Osaka ni sunde imasu. Osaka wa inami desu. Osaka wa sakura ga yumei desu. Air hijau desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Sebenarnya ya, terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bu Riana Sartifi dan Rana sebagai guru yang observasi. Di kesempatan di pagi hari ini saya dengan Bu Pipi, Bu Riana akan melaksanakan pasca observasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang Ibu pernah lakukan dan yang pernah saya observasi saat itu. Nah, itu izinkan jangan lupa menjadi umat saudaraku. Langsung saja ke Bu Ratna. Iya, Ibu kan sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 12 F. Kemudian yang perlu saya sampaikan hari ini berkaitan dengan ini. Kemudian bagaimana kira-kira pendapat Ibu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan? Ya, secara umum sudah berjalan lancar dengan waktu 2 kali 45 menit ya. Sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu kan materi pertama di kelas tersebut ya. Ya secara umum sudah berjalan baik dan lancar.
meskipun di awal-awal harus kayak nanya dulu gimana kabarnya, kan baru pertama kali bertemu di kelas. Itu aja sih. Oke Bu, itu kan menurut pandangan Ibu ya, artinya proses pembelajaran terhadap penilaian Ibu sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Nah sekarang dalam proses pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran yang Ibu tentukan dan Ibu ingin capai kan ya. Nah sekarang apakah proses pembelajaran Ibu yang Ibu laksanakan itu sudah mencapai tujuan pembelajaran? Iya betul. Kalau tujuan pembelajarannya ada 3 sebenarnya kan Pak, yaitu dibagi menjadi 2 pertemuan sebenarnya. Nah itu kan baru pertemuan yang pertama, ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu bisa menyatakan tempat tinggalnya, kemudian letak kota di barat, timur, arah mata angin gitu. Dari segitu dilihat dari hasil mereka di akhir itu presentasi, mereka mempresentasikan wilayah mereka, tempat tinggal mereka. Dari situ sih sudah dilihat tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan kemarin kan 3 ya, 3 di antara 3 itu sudah semua dilaksanakan gitu ya? Ya sudah semua dilaksanakan ya. Yang terakhir itu yang merekomendasikan mahasiswa mampu merekomendasikan sesuatu yang ada di tempat tinggalnya. Itu sudah sebenarnya juga pada saat presentasi, tapi perlu juga diulang lagi di pertemuan berikutnya. Jadi di saat pembelajaran kan sudah muncul dengan apa namanya berupa presentasi kayak gitu ya, presentasi ada berupa. Nah kemudian lanjut Bu, dari yang apakah Ibu menceritakan yang Ibu rasakan rupanya yang memuaskan, yang baik dalam proses pembelajaran yang Iya, yang memuaskan itu satu, siswa masih ingatlah cara berpresentasi menggunakan bahasa Jepang, salam pembuka, penutupnya, kata-kata gitu untuk giliran presentasinya itu juga mereka masih ingat dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, padahal tujuan pembelajarannya kan lebih ke tempat tinggal mereka sebenarnya gitu, tapi mereka banyak yang Bu, kalau saya kembangkan tempat tinggalnya misalnya di Jepang gitu kan, ada yang itu di Thailand, itu gimana gitu ya, saya perbolehkan. Mereka kan mengembangkan, ingin tahu kalau di Jepang tuh lokasi kotanya misalnya di Tokyo, Osaka, tempatnya di mana itu sih yang menurut saya puas ya, mereka mau mengembangkan sendiri gitu. Meskipun tidak jauh-jauh dari tujuan pembelajaran, yang penting bisa menyatakan tempat tinggalnya dengan bahasa Jepang gitu, entah tempat tinggalnya di Jepang atau di Indonesia gitu. Mereka kan kayak mengandaikan gitu. Nah dalam proses itu kira-kira ada nggak kendala dalam proses pembelajaran? Iya sih, kendalanya itu kan kelompok Pak ya, kelompok. Jadi mungkin di masing-masing peranan siswa di masing-masing kelompok itu ada yang lebih aktif, ada yang kayak masih milu gitu, ikut-ikutan ya, malu-malu juga mengutarakan gitu. Jadi mungkin peranan di masing-masing anggota kelompok itu sendiri yang perlu disamaratakan gitu. Perlu ada pendekatan lagi ya. Pendekatan lagi ya. Nah, baik Bu, kita lanjut.